Bayangkan sebuah dunia yang terpuruk dalam kegelapan, di mana kezaliman merajalela dan keadilan seakan hanya menjadi bayangan yang samar di sebuah harapan. Di tengah kekacauan dan keputusasaan yang melanda umat manusia, tersimpan sebuah janji ilahi yang menanti untuk terwujud. Kemunculan seorang pemimpin muda yang akan mengubah wajah dunia selamanya. Dia adalah Imam Mahdi, sosok yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan segala bentuk kezaliman dan menegakkan keadilan sejati di muka bumi sebelum tibanya hari kiamat. Kisah tentang Imam Mahdi telah lama menjadi sumber harapan dan inspirasi bagi jutaan umat muslim di seluruh dunia. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa kemunculannya akan membawa perubahan drastis, mengembalikan keseimbangan dan kedamaian yang telah lama dirindukan oleh umat manusia. Namun siapakah sebenarnya Imam Mahdi? Bagaimana tanda-tanda kemunculannya? Dan apa saja peristiwa luar biasa yang akan menyertai hadirnya sosok agung ini? Mari kita selami lebih dalam misteri dan keagungan yang menyelimuti sosok Imam Mahdi, memahami peran pentingnya dalam sejarah akhir zaman, dan bagaimana kehadirannya akan menjadi titik balik bagi peradaban manusia. Persiapkan diri Anda untuk sebuah perjalanan yang akan membuka mata hati dan menambah keimanan saat kita menanti dengan penuh harap akan terpenuhinya janji-janji suci yang telah disampaikan melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berabad-abad yang lalu. Sebelum lanjut ke pembahasan utamanya, jazakallah khairan bagi yang sudah like, subscribe dan berkomentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang berlipat ganda, menjadikan Anda seorang yang kaya raya dan bisa menunaikan ibadah haji di tahun depan satu keluarga. Jangan lupa berkomentar. Amin. Bismillah, mari kita mulai pembahasannya. Imam Mahdi ialah seorang muslim berusia muda yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Hal ini diterangkan sangat jelas dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tabrani. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh bumi ini akan dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Dan apabila kezaliman serta kesemena-menaan itu telah penuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus seorang laki-laki yang berasal dari umatku, namanya seperti namaku dan nama bapaknya seperti nama bapakku, Muhammad bin Abdullah. Maka dia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana bumi telah dipenuhi sebelum itu oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Di waktu itu langit tidak akan menahan setetes pun dari tetesan airnya, dan bumi pun tidak akan menahan sedikit pun dari tanaman-tanamannya. Maka dia akan hidup bersama kamu selama 7 tahun, atau 8 tahun, atau 9 tahun. Hadits riwayat Tabrani. Hadits lain yang menerangkan tentang kedatangan Imam Mahdi adalah, telah bersabda Rasulullah, pada akhir zaman akan muncul seorang khalifah yang berasal dari umatku yang akan melimpahkan harta kekayaan selimpah-limpahnya, dan dia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya. Hadits riwayat Muslim dan Ahmad. Imam Mahdi sebenarnya adalah sebuah nama gelaran, sebagaimana halnya dengan gelar khalifah, Amirul Mukminin dan sebagainya. Imam Mahdi dapat diartikan secara bebas dan bermakna pemimpin yang telah diberi petunjuk. Dalam bahasa Arab kata imam ialah pemimpin, ataupun Mahdi ialah orang yang mendapat petunjuk. Nama Imam Mahdi sebenarnya seperti yang disebutkan dalam hadis di atas, dia bernama Muhammad, seperti nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama ayahnya pun sama seperti nama ayah Rasulullah, yaitu Abdullah. Nama Imam Mahdi sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad bin Abdullah. Ciri-ciri Imam Mahdi.
Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mengetahui tentang Imam Mahdi dan ciri-cirinya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah dibimbing oleh wahyu. Oleh sebab itu bagi kita sebaik-baiknya tempat untuk merujuk tentang perkara ini adalah apa yang Rasulullah katakan dalam hadis-hadisnya sebagai berikut. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mahdi berasal dari umatku, berkening lebar, berhidung panjang dan mancung. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana bumi ini sebelum itu dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan, dan umur kekhalifahannya berumur 7 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mahdi berasal dari umatku, dari keturunan anak cucuku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Kemunculan Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi bukan kerana kemauan Imam Mahdi itu sendiri, melainkan kerana takdir Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku. Bahkan Imam Mahdi sendiri tidak menyadari bahwa dirinya adalah Imam Mahdi, melainkan setelah Allah Subhanahu wa taala mengislahkannya dalam suatu malam, seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis berikut. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mahdi berasal dari umatku yang akan diislahkan oleh Allah dalam satu malam. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kemunculan Imam Mahdi akan didahului oleh beberapa tanda-tanda sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis berikut. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha telah berkata, pada suatu hari tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergetar dalam tidurnya. Lalu kami bertanya, mengapa engkau melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, akan terjadi suatu keanehan, yaitu bahwa sekelompok orang dari umatku akan berangkat menuju Baitullah Ka'bah untuk memburu seorang laki-laki Quraisy yang pergi mengungsi ke Ka'bah. Sehingga apabila orang-orang tersebut telah sampai ke padang pasir, maka mereka ditelan bumi. Kemudian kami bertanya, bukankah di jalan padang pasir itu terdapat bermacam-macam orang? Beliau menjawab, benar, di antara mereka yang ditelan bumi tersebut ada yang sengaja pergi untuk berperang, dan ada pula yang dipaksa untuk berperang, serta ada pula orang yang sedang berada dalam suatu perjalanan, akan tetapi mereka binasa dalam satu waktu dan tempat yang sama, sedangkan mereka berasal dari arah niat yang berbeda-beda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka pada hari kebangkitan menurut niat mereka masing-masing. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki akan datang ke Baitullah Ka'bah, maka diutuslah suatu utusan oleh penguasa untuk mengejarnya. Dan ketika mereka telah sampai di suatu gurun pasir, maka mereka terbenam di telan bumi. Hadis riwayat Muslim. Mengenal pasukan Panji Hitam dari timur, pembawa kedamaian dan keadilan di akhir zaman. Di antara berbagai tanda-tanda akhir zaman yang dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, munculnya pasukan Panji Hitam dari timur menjadi salah satu yang paling dinanti umat Islam. Diselimuti misteri dan kekuatan, pasukan Panji Hitam diyakini sebagai pembawa kedamaian dan keadilan di tengah kekacauan yang melanda dunia menjelang kiamat. Pasukan Panji Hitam, sebagaimana namanya, identik dengan panji berwarna hitam yang mereka kibarkan. Simbolisme warna hitam ini dikaitkan dengan kekuatan, ketegasan, dan tekad bulat dalam menegakkan kebenaran. Digambarkan sebagai pasukan yang gagah berani dan tak terkalahkan, mereka melambangkan harapan bagi umat Islam yang tertindas dan rindu akan kedamaian. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa asal-usul pasukan ini berasal dari wilayah Khurasan, sebelah timur Iran. Disebutkan pula bahwa mereka adalah pasukan malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu Imam Mahdi dalam menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman. Riwayat lain menyebutkan bahwa pasukan ini terdiri dari manusia beriman yang saleh, di mana mereka telah mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut kedatangan Imam Mahdi. Keterkaitan pasukan Panji Hitam dengan Imam Mahdi sangatlah erat. Mereka diutus untuk mendukung dan membantu Imam Mahdi dalam misinya menyebarkan Islam dan menciptakan dunia yang adil dan sejahtera.
Para pengikut Imam Mahdi ini diyakini memiliki tekad yang kuat untuk menegakkan nilai-nilai Islam, menjunjung tinggi keadilan, dan senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri sebagai persiapan menyambut kedatangan sang pemimpin yang dinanti. Keberadaan pasukan Panji Hitam menjadi pengingat bagi umat Islam untuk terus meningkatkan iman dan ketakwaan, serta mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menyambut datangnya akhir zaman. Dengan keyakinan bahwa pasukan ini akan membawa kedamaian dan keadilan, umat Islam didorong untuk senantiasa berbuat kebaikan dan menyebarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Meskipun masih diselimuti misteri, pasukan Panji Hitam dari timur menjadi simbol harapan dan kekuatan bagi umat Islam. Kepemimpinan Imam Mahdi. Dalam hadis yang disebutkan di atas, Imam Mahdi akan memimpin selama 7 atau 8 atau 9 tahun. Semasa kepemimpinannya, Imam Mahdi akan membawa kaum muslimin untuk memerangi kezaliman hingga satu demi satu kezaliman akan tumbang takluk di bawah kekuasaannya. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Imam Mahdi dan pasukannya akan membuat murka raja kezaliman Dajjal, sehingga membuat Dajjal keluar dari persembunyiannya dan berusaha membunuh Imam Mahdi serta pengikutnya. Kekuasaan dan kehebatan Dajjal bukanlah lawan tanding Imam Mahdi. Oleh karena itu, sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menurunkan Nabi Isa alaihissalam dari langit yang bertugas membunuh Dajjal. Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam akan bersama-sama memerangi Dajjal dan pengikutnya hingga Dajjal mati ditombak oleh Nabi Isa alaihissalam di pintu Lot dalam kompleks Al-Aqsa. Kata-kata sahabat yang menerangkan tanda-tanda sudah dekatnya kemunculan Imam Mahdi. Menurut riwayat, apabila sudah dekat kedatangan Imam Mahdi, akan banyaklah terjadinya peperangan, bencana, dan kekacauan. Pada masa itu nanti semakin banyaklah terjadi peperangan. Orang mau bunuhan sesama kaum sendiri karena masalah yang remeh-remeh. Antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain. Begitu juga dengan negara lain berperang karena masalah yang kecil. Bencana semakin banyak seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, angin puting beliung, banjir, dan sebagainya. Begitu juga dengan penyakit. Semakin banyak jenis penyakit dan semakin ramailah manusia yang berpenyakit. Menjelang datangnya Imam Mahdi ini, akan muncullah api yang besar dari arah masyriq, tempat terbenamnya matahari, dan menerangi seluruh ufuk selama 3 malam. Pada masa itu juga nanti, lengkaplah orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi seramai 60 orang. Masa itu, tenggelamlah kampung-kampung di negeri Syam. Akan datang angin yang hitam yang menyebabkan ramai manusia yang mati. Sungai Furat di Irak akan melimpah yang menyebabkan kota Kufah tenggelam. Akan terdengar suara seruan dari langit. Suara itu dapat didengar oleh seluruh manusia yang ada di dunia. Dan yang paling mengherankan lagi, suara itu dapat difahami oleh semua orang. Ini karena semua orang mendengar panggilan itu dalam bahasa sendiri. Bangsa Arab mendengarnya dalam bahasa Arab. Bangsa Melayu akan mendengarnya dalam bahasa Melayu dan lain-lain. Pada masa itu juga, terdengarlah suara pada tengah malam bulan Ramadan yang menyebabkan semua orang yang tidur terbangun, banyak dan banyak peperangan berlaku, sehingga akan banyak darah mengalir di jalan-jalan raya. Orang semakin berani berbuat jahat tidak kira tempat dan waktu. Pada masa itu nanti, yang diangkat menjadi pemimpin terdiri daripada orang-orang jahat. Pemimpin jahat dan orang yang dipimpin pun sama-sama jahat. Dalam sebuah hadis ada menyatakan bahwa manusia pada zaman itu yang beriman pada petangnya tetapi esoknya sudah menjadi kafir. Bukan berarti petangnya dia Islam, tetapi esoknya Yahudi atau Nasrani. Maksudnya di sini banyaknya orang nanti akan kafir nikmat. Apa-apa saja yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak disyukuri dan tidak digunakan di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang turunnya Imam Mahdi, dikatakan tentara dari Turki akan datang ke Jazirah Arab. Mereka datang untuk menakluki tanah-tanah Jazirah Arab. Mereka bunuh pemimpin-pemimpin dan mereka kuasai daerahnya. Dalam keadaan dunia yang huru-hara itu, muncullah Imam Mahdi. Beliau datang untuk meneruskan perjuangan datuknya, yaitu junjungan mulia Nabi Muhammad SAW, untuk mengatasi kekalutan di muka bumi ini.
Semua makhluk di muka bumi ini bergembira dengan kedatangan Imam Mahdi, bukan dari kalangan manusia saja, bahkan dari binatang, hewan buas, burung-burung dan lain-lain. Imam Mahdi itu adalah seorang lelaki yang soleh daripada keturunan Nabi Muhammad. Dia diangkat menjadi pemimpin ketika manusia di seluruh dunia begitu buruk keadaannya. Imam Mahdi akan diangkat sebagai pemimpin setelah dilihat beliau berilmu, berakhlak dan mempunyai banyak kelebihan. Manusia pada zaman itu berharap agar Imam Mahdi ini dapat mengembalikan dunia kepada kebaikan. Imam Mahdi itu tidak mengetahui bahwa dirinya itu adalah Imam Mahdi yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diutus ke dunia sebagai penyelamat umat akhir zaman. Begitu juga dengan zaman tersebut tidak tahu bahwa diangkatnya orang itu adalah Imam Mahdi. Umat akhir zaman, orang yang Imam Mahdi ini akan diketahui adalah Imam Mahdi apabila dia telah memegang pimpinan. Beliau akan menunjukkan perilaku yang baik, mengajak manusia ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mengapa manusia yang sudah begitu lama bergelimang dengan dosa mau diajak kepada kebenaran? Keadaan ini samalah seperti zaman jahiliyah dulu, sebelum kedatangan Rasulullah. Rasulullah datang menyeru kepada umat Islam, orang akan mengikutinya walaupun baginda terpaksa menghadapi penderitaan dan kesusahan yang dahsyat. Keadilan dapat ditegakkan di zaman Rasulullah karena masyarakat yang baik dan beriman. Kuranglah malapetaka dan musibah yang menimpa. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala datang bagaikan air yang melimpah ruah, tak terkata nikmatnya. Umat akhir zaman setelah dunia aman makmur kembali seperti zaman kegemilangan Islam satu masa dulu, maka pada masa itulah tahulah mereka bahwa pemimpin mereka itu adalah Imam Mahdi.